Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini masih masuk ke dalam materi logika matematika ya. Nah, bagaimana materinya? Silakan kalian simak dan pahami baik-baik. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang modus ponen. Apa sih itu modus ponen? Nah, modus ponen ini ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Nah, di sini ada rumus untuk modus ponen. Nah, misalnya ada premis 1. Ingat ya, premis ini adalah kalimat. Konklusi ini adalah kesimpulan ya. Nah, di sini untuk modus ponen rumusnya premis satunya atau kalimat pertamanya adalah P implikasi Q. Nah, kalimat kedua atau premis keduanya adalah P, sehingga konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Ingat ya, untuk modus ponen, premis pertama P implikasi Q, premis keduanya P, konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Nah, misalnya contohnya, di sini Bu punya untuk premis pertamanya atau kalimat pertama, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, di sini kamu rajin latihan soal itu adalah P ya. Ada jika sama ada maka. Ini adalah kata penghubung implikasi. Nah, kamu akan mendapat nilai bagus, ini adalah Q. Nah, untuk premis keduanya, kamu rajin latihan soal. Nah, kamu rajin latihan soal tadi adalah P nih ya. Untuk pembahasannya, P ini adalah kamu rajin latihan soal. Q-nya adalah kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, sedangkan rumusnya untuk premis pertamanya P implikasi Q, premis keduanya P, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Sehingga jawabannya atau kesimpulan dari contoh soal tadi itu adalah kamu akan mendapat nilai bagus ya, karena di situ kesimpulannya adalah kalimat si Q. Nah, Q-nya ini adalah kamu akan mendapat nilai bagus. Paham ya? Untuk yang berikutnya, di sini ada modus tolen. Nah, modus tolen ini ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Nah, untuk modus tolen, dia memiliki rumus premis satunya P implikasi Q, premis keduanya negasi dari Q, sehingga konklusi atau kesimpulannya adalah negasi dari P. Nah, di sini misalnya contoh untuk premis pertamanya, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, premis keduanya, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Nah, kita harus mencari konklusinya atau kesimpulannya. Oke, di sini ada pembahasannya. Nah, kalimat P-nya adalah kamu rajin latihan soal ya, kamu rajin latihan soal. Tadi jika dan maka ini adalah kata penghubung implikasi. Nah, kalimat Q-nya adalah kamu akan mendapat nilai bagus. Nih, kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, untuk premis keduanya ini adalah negasi Q ya. Negasi Q-nya negasi atau kebalikan dari Q, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Mengapa? Karena Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus. Maka kalau kebalikan dari kalimat Q berarti kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Nah, sedangkan di sini rumus dari modus tolen untuk premis pertama P implikasi Q, premis keduanya negasi dari Q, maka kita cari kesimpulannya adalah negasi dari
P, negasi dari P. Nah, P ini adalah kamu rajin latihan soal. Berarti kalau kebalikan dari kamu rajin latihan soal, maka jawabannya ada kamu tidak rajin latihan soal, ya. Jadi, kesimpulan atau konklusi dari contoh soal yang kedua ini adalah kamu tidak rajin latihan soal. Paham ya? Baiklah, untuk yang ketiga. Yang ketiga ada silogisme. Nah, silogisme ini ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Nah, di sini untuk silogisme memiliki rumus. Premis pertamanya adalah P implikasi Q, premis keduanya Q implikasi R, maka kesimpulan atau konklusinya adalah P implikasi R. Dia ngilang ya, P implikasi R. Jadi kalimat P implikasi kalimat R. Nah, di sini contohnya premis pertamanya, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis keduanya, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Nah, kita koreksi di sini. Kalimat P-nya di sini adalah kamu rajin latihan soal ya. Ada jika dan maka, ini adalah kata penghubung implikasi. Nah, Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, di premis kedua, di sini kamu mendapat nilai bagus tadi apa? Q ya, nih Q, kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, ada jika dan maka, ini kata penghubung implikasi. Nah, di sini kamu akan naik kelas. Kamu akan naik kelas berarti kalimat dari R ya, berarti kalimat R. Nah, di sini kita harus mencari kesimpulan atau konklusinya dari premis 1 dan premis 2. Nah, kita lihat lagi rumusnya. Rumus dari silogisme, premis satunya adalah P implikasi Q, premis keduanya Q implikasi R, maka kesimpulan atau konklusinya adalah kalimat P implikasi kalimat R. Nah, kalimat P yang mana? Nih, kalimat P adalah kamu rajin latihan soal. Nih, kamu rajin latihan soal. Nah, pakai implikasi. Kalau implikasi berarti ada kata penghubung jika dan maka. Apalagi P implikasi R, R-nya kamu akan naik kelas nih. Kamu akan naik kelas. Sehingga konklusi atau kesimpulannya dari premis 1 dan premis 2 ini adalah jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Nah, inilah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Dan kalau memang kalian masih kurang paham, kalian boleh bertanya sama Ibu melalui WhatsApp pribadi. Oke, terima kasih sudah belajar matematika bersama Ibu dan tetap semangat belajarnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.